Halo Deborah, halo semuanya. Apa kabar Mbak? Baik nih, kita harus sehat ya di zaman pandemi kayak gini masih angkanya masih tinggi jadi harus sehat dan semangat. Betul sekali Mbak. Nah, hari ini di kesempatan kali ini nih kita yang lead others pengen tahu nih, pengen belajar dari Mbak Dania gimana cara buat proposal project yang bagus nih Mbak. Jadi kita nanti kan akan ada grup project nih, kita akan belajar bersama-sama bagaimana melakukan aksi bagi masyarakat. Nah, di kesempatan kali ini kita pengen belajar banyak dari Mbak Dania gimana membuat proposal yang baik. Mungkin Mbak Dania boleh share ke kita nih. Oke, menarik banget ya Debo. Di kesempatan kali ini mungkin aku bisa share sedikit ya karena banyak banget teman-teman TSA yang udah banyak mengajukan proposal yang luar biasa ya. Jadi mungkin untuk setiap proposal project yang diajukan ini akan lebih baik kalau teman-teman udah punya target ya, target yang ingin teman-teman buat di mana proyek ini bisa berhasil gitu. Nah, mungkin aku bisa mulai dari teori SMART ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat proposal pengajuan proyek, teman-teman tuh harus bisa menganalisis dulu nih dari SMART itu sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat SMART S dari spesifik gitu ya. Jadi nanti beneficiaries dari kalian harus spesifik. Beneficiaries itu apa sih Mbak? Kita belum tahu nih. Oke, jadi beneficiaries itu dari penerima manfaat ya. Jadi kan setiap proyek yang kalian mau ajuin, itu pasti kita harus tahu penerima manfaatnya secara detail. Apakah dari rentang umur, terus teman-teman juga bagus kalau udah ada angka ya, misalnya dari berapa mahasiswa yang ingin kalian jadikan sebagai target keberhasilan proyek. Terus M-nya dari measurable gitu ya, teman-teman bisa mengukur keberhasilan proyek kalian itu dari angka yang udah kalian targetkan gitu. Terus R itu ada A ya, jika SMART udah ada spesifik, measurable, terus ada achievable juga. Nah, jadi jangan sampai teman-teman tuh dalam membuat proposal membuat targetnya yang di luar kemampuan dari kalian gitu. Jadi mungkin kalian harus melihat SDM yang bisa membuat suatu proyek itu berhasil itu ada berapa sih sehingga SDM yang bisa secara efektif dan efisien gitu seperti apa sehingga proyek tersebut bisa dinyatakan sebagai proyek yang berhasil gitu. Terus ada R, realistik nih. Nah, biasanya ini sering banget berkaitan dengan budget ya, realistik. Jadi budget planningnya seperti apa gitu ya? Apakah besar kecilnya proyek itu ditentukan dari budget itu dari budget itu juga belum tentu gitu. Jadi kita harus turun betul-betul tanya ke beneficiaries, ke penerima manfaat gitu ya, terkait dengan proyek yang mau kita lakukan gitu. Terus terakhir nih SMART ada T-nya yaitu time ya. Jadi kita harus tahu proyek kita mau berjalan berapa lama gitu ya. Jadi teman-teman pada saat pengajuan proposal itu ada durasi proyek mau dari kapan sampai kapan gitu Debo. Jadi kita perlu punya kerangka pikir SMART tadi ya Mbak Dania ya supaya proyek kita berdampak ke masyarakat, kemudian itu sesuai dengan resource atau sumber daya yang kita miliki dan ada periode yang memang jelas ya Mbak Dania ya. Betul banget. Dan jangan lupa ya, seperti yang kita suka pelajari dulu zaman sekolah, itu dalam membuat proyek kita harus bisa menjawab 5W 1H dulu nih. Ya. Jadi so simple sebenarnya. Jadi teman-teman ketika membuat proyek ada ide, ya di awal teman-teman harus bisa bertanya dalam diri sendiri dulu nih dari diri kelompok kalian, apakah 5W 1H itu bisa terjawab atau tidak. Sebelum teman-teman menganalisis pakai SMART tadi ya. Oke, menarik banget ya. Berarti kita kalau buat project nggak bisa asal jadi kayak kerja kelompok ya Mbak, harus ada framework-nya. Mungkin di kesempatan ini Mbak Dania boleh share ke kita ya contoh proposal yang sudah baik, yang bagian-bagian yang perlu kita pertahankan di dalam membuat proposal project ini Mbak. Boleh banget deh Bu. Mungkin aku izin share screen dulu ya. Boleh. Template project yang sudah kita pakai selama ini gitu.
Oke, teman-teman bisa dilihat ya di layar Zoom kalian. Ini sebenarnya standar dalam pengajuan proposal kalian mau lakukan sebuah project. Jadi yang pertama ini project title-nya harus jelas ya. Jadi jangan sampai tulisannya hanya project grup A gitu. Tapi kita nggak tahu nih project title-nya apa gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman diskusikan dengan kelompok mau mengusung project title-nya apa gitu. Lalu kalau di sini mungkin karena aku banyak menerima proposal pengajuan dari teman-teman TSA, maka dari sini TSA ya, TSA mana gitu. Tapi kalau dari teman-teman grup project, mungkin nama kelompoknya gitu ya, berdasarkan nama anggota kelompok mungkin siapa gitu ya, boleh di breakdown di sini. Lalu durasi dari projectnya, ini yang tadi aku bilang. Jadi teman-teman baik sekali menentukan proyeknya mulai dari mana gitu ya sampai dengan nanti selesai itu di bulan apa gitu. Lalu location, nah ini beneficiaries. Teman-teman baiknya ada angka di sini ya. Let's say 50 mahasiswa di Indonesia. Nah, aku tanya nih, 50-nya udah jelas, tapi kan mahasiswa di Indonesianya itu masih luas ya, Debo ya. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman buat proyek mahasiswanya di universitas mana atau misalnya ada di daerah Jawa atau misalnya di daerah Jawa Tengah gitu ya. Jadi semakin spesifik akan lebih baik gitu deh Bu untuk kita menentukan beneficiaries di awal gitu. Nah, kolom berikutnya ini ada partners nih. Jadi kan teman-teman nih akan membuat sebuah proyek ya. Ini akan terbuka bagus banget kalau ada mitra atau misalnya ada pihak-pihak yang bisa diajak berkolaborasi bareng. Ini boleh banget gitu ya. Bisa berkolaborasi dalam artian sponsor gitu ya. Bisa menambahkan biaya proyek kalian atau misalnya di media partner nih. Nanti ada bagian communication plan, itu juga boleh banget untuk ditulis di bagian cover sebuah proposal gitu. Nah, fund requested juga dengan sangat jelas gitu ya. Kalian membutuhkan dananya berapa, lalu komponennya itu berapa persen nanti biasanya akan dijelaskan dalam tabel budget di bawah lebih detail gitu. Nah, akan lebih bagus nih kalau di proposal kalian ada tulisan SDGs nih, Debo. Jadi kita harus selaraskan ya Mbak ya, apa proyek kita dengan SDG apa nih yang kita mau coba gali, kita garap gitu ya Mbak ya. Betul banget, karena kita kan pengen membuat proyek yang berdampak gitu ya, dan teman-teman juga ketahui ada 17 goal di SDGs. Jadi bisa lah ya untuk memilih goal mana saja di SDGs yang ingin kalian kedepankan dalam pembuatan sebuah proyek gitu. Nah, kalau di sini ini ada values dan kompetensi dari teman-teman Panolo Scholars ya. Jadi dalam membuat proyek kalian menitik beratkan atau fokus ke values dan kompetensi yang mana. Cuman teman-teman lead others nanti mungkin kakak-kakak dari AETRA atau kakak-kakak dari LD gitu ya akan memberitahu lebih lanjut terkait dengan apa yang ingin dikedepankan dari values dan kompetensi ini gitu. Nah, untuk yang berikutnya ini ada project lead dan kontak infonya ini penting banget loh. Jadi jangan lupa teman-teman juga menunjuk gitu ya salah satu PIC dari kelompok yang nanti bisa dihubungkan ketika pendonor itu atau misalnya pemberi biaya, pemberi dana ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan project, ini nanti akan langsung dihubungi gitu. Jadi jangan sampai kosong karena itu sangat penting terkait dengan validitas dari si proyek ini gitu. Lalu nah biasanya nih kalau pemberi dana ini akan melihat dari summary of project. Jadi teman-teman tadi ya menjawab 5W1H ini akan lebih baik kalau ditulis di depan. Jadi pemberi dana ini akan langsung tahu, oh maksudnya fokus proyek ini adalah ke emansipasi wanita gitu ya, atau emansipasi perempuan di suatu daerah gitu. Itu jadi akan lebih ringkas gitu ketika dalam mereview proposal. Nah, aku coba lanjut lagi mungkin ya Debo untuk diagram gitu ya. Oke, untuk latar belakang nih teman-teman bagus banget kalau didukung oleh data yang lengkap gitu ya, karena memang kan di
TSA sendiri ini kan kalau membuat project harus ada 3 ya syaratnya nih, ada 3. Yang pertama harus inline sama SDGs, terus yang kedua teman-teman wajib mengedepankan adanya data pendukung nih. Jadi ya nggak mungkin ya kita dalam melakukan sebuah project nggak mungkin kita riset dulu gitu ya, nggak riset dulu gitu dan kita nggak tahu apa yang terjadi di daerah tersebut gitu. Jadi akan lebih bagus kalau ada data yang mendukung dari project kalian. Terus yang ketiga, ini proyeknya harus sustain ya. Jadi kita akan melihat sustainability strateginya seperti apa. Sustainability strategi itu apa sih Mbak gitu. Sebuah proyek ini akan lebih bagus kalau dampaknya berlanjut gitu ya. Jadi kita juga nggak berharap proyek ini berhenti hanya di sini aja. Terus teman-teman atau sekolah lulus dan proyeknya sayang banget kalau nggak berlanjut gitu. Jadi 3 hal ini wajib ada di proposal pengajuan sebuah proyek gitu. Nah di background teman-teman wajib untuk menuliskan data-data ya, data-data temuan yang ada di lapangan terkait dengan populasi. Terus kalian juga kenapa sih menentukan beneficiaries-nya itu harus angka gitu ya, yang masuk akal itu teman-teman tolong jelaskan yang ada di sini gitu. Terus lanjut ya ke problem analisis gitu teman-teman, biasanya ada research questionnya di sini. Tujuan kalian melakukan sebuah proyek itu apa sih gitu ya. Nanti mungkin kita bisa sampaikan juga nih contoh-contohnya proposal yang oke banget dan udah kita review dan hasilnya juga bagus gitu. Lalu di sini ada objective of the project, teman-teman bisa lihat ya ada spesifik objektifnya seperti apa. Ini tadi apakah mahasiswa di suatu daerah atau misalnya ibu-ibu PKK nih, tapi kan ibu-ibu PKK-nya luas misalnya ya. Teman-teman tentukan di desa A, B, C, boleh dijelaskan di sini gitu. Lalu time frame nih teman-teman. Tadi ya, kalian bisa buat Gantt chart-nya kali ya untuk setiap bulan ingin melakukan apa gitu sampai dengan proyek itu selesai. Lalu budget, jangan lupa diteliti ya, jangan sampai salah hitung. Kalau budget ini kita sangat detail, jadi kita ingin pembagian biaya di setiap proyek juga transparan gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman juga salah menghitung gitu. Lalu ada monitoring and evaluasi nih. Ini teman-teman nanti akan ada tabel juga yang teman-teman harus lakukan monitoring di setelah proyek itu dilaksanakan. Betul. Jadi teman-teman harus merevisit kembali nih Debo. Jadi jangan sampai ya kita hilang kontak ke penerima manfaat kita, tapi kita tetap menjalin silaturahmi gitu ya, menjalin komunikasi juga yang baik. Ketika proyek sudah dilaksanakan, kita terus nih memaintain ya hubungan baik dengan teman-teman di lapangan gitu. Dan evaluasinya seperti apa sih gitu ya, nanti mungkin bisa disebar juga dalam pre or post test gitu ya, pretestnya seperti apa gitu ya. Mungkin pretestnya si masyarakat A ini belum mengetahui tentang financial literacy misalnya ya. Ternyata setelah ada proyek kalian berdampak nih, ternyata kaum mudanya jadi rajin menabung gitu ya, dengan sangat bijaksana juga mengeluarkan pengeluaran setiap bulan gitu ya. Jadi itu ada sebuah dampak yang bisa kita monitor berkala gitu sampai dengan 3 bulan ke depan. Gitu. Mungkin itu tadi yang Mbak Dania sampaikan itu bagian M tadi ya Mbak? Betul banget Debo. Terima kasih sudah diperjelas. Gitu. Oke. Terus yang berikutnya nih, yang tadi syarat ketiga, sustainability strateginya seperti apa gitu ya. Jadi kita juga nggak ingin putus begitu saja gitu ya, tapi kita ingin proyek yang disampaikan kepada beneficiaries itu mencakup nilai-nilai value gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat perpustakaan gitu ya, bolehlah ya diajarkan gitu bagaimana cara merawat buku yang baik dan benar gitu. Nah, sustainability sebuah proyek di situ berfungsi. Karena kalau kita memberikan buku saja gitu ya, teman-teman scholars udah pada lulus, bukunya hilang atau misalnya bukunya rusak atau bukunya entah kemana gitu, itu dampak proyeknya jadi minim banget nih Debo. Tapi kalau misalnya kita udah mengajarkan ke masyarakat tentang value apa yang harus
punya gitu ya ketika seseorang ingin mendirikan sebuah perpustakaan gitu. Mereka tahu manajemen piketnya, mungkin ya piket shift-shiftan antara penjaga perpustakaannya seperti apa gitu ya. Lalu maintain buku secara berkala, lalu mekanisme peminjaman gitu ya, dan monitor misalnya ke peminjamnya seperti apa. Diharapkan dengan adanya strategi seperti ini, sebuah proyek bisa bertahan dengan memberikan dampak yang besar gitu. Nggak kalah penting lagi ada communication plan nih Debo. Jadi ya kita harus bagaimana berpikir supaya proyek ini bisa memberikan dampak yang besar gitu ya dan berkepanjangan dan berkelanjutan gitu. Maka dari itu di sini baiknya kita melibatkan pihak ketiga juga bisa nih, gitu. Jadi dalam membuat sebuah proyek ini kan biasanya harus ada mekanisme komunikasi ya dengan penerima manfaat, gitu. Jadi misalnya durasi proyeknya 3 bulan, ya kita harus mulai dari 1 bulan atau 2 bulan sebelum nih berkomunikasi langsung dengan penerima manfaat gitu. Apakah benar kebutuhan yang akan diberikan oleh proyek kita ini sesuai dengan kebutuhan di masyarakat gitu. Kan siapa tahu ya dalam 2 bulan kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan penerima manfaat gitu ya, ternyata kebutuhan BI ini sih yang dibutuhkan nih. Ternyata asumsi kita terkait dengan kebutuhan di masyarakat nggak tepat gitu. Dan ini yang harus teman-teman maintain dari awal gitu. Jadi communication plan-nya harus jelas gitu ya. Dan yang terakhir jangan lupa pembagian peran ini penting banget di kelompok gitu ya atau di TSA. Karena terkait dengan structure of committee nih. Jadi jangan sampai ya yang turun ke lapangan atau misalnya yang mengerjakan proyek 4L nih Debo, lu lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ada satu pihak yang kerjanya berat gitu ya, ada satu pihak yang tadi cuek aja gitu ya, atau ownership proyeknya juga kurang gitu. Ini bagus banget gitu. Jadi kita biasakan dalam membuat proposal pengajuan ini ada struktur organisasinya atau struktur kepanitiaan gitu ya. Ada yang jadi ketua, jadi wakil atau bendahara gitu ya, yang memang in charge dalam perannya masing-masing gitu. Gitu deh Debo, nggak susah kan? Nggak susah, cuman agak berbeda ya dengan kalau biasanya kan kami ini buatnya untuk kerja kelompok ya Mbak ya, cuman sekarang lebih high level lagi seperti itu mungkin dalam proposal yang akan kita buat nanti. Iya betul. Cuman enaknya gini sih Debo, kalau misalnya teman-teman udah membuat proposal pengajuannya komplit begini ya, kita bisa gampang banget untuk menentukan keberhasilan proyek kita nih Debo. Betul. Jadi tenang aja, ini kita agak sedikit bekerja keras di awal, tapi di akhir kita enak nih monitoring dan evaluasinya. Aku izin stop share dulu ya Debo ya. Iya boleh sekali Mbak Dania. Mungkin Mbak Dania boleh, tadi kan udah dijelasin ke kita nih kalau struktur dari proposalnya itu ada apa aja. Nah, mungkin Mbak Dania punya contoh proposal yang sudah baik dan contoh-contoh dari bagaimana sih menentukan target yang tadi, main objektif yang kita masih belum tergambar nih Mbak gitu. Iya, seru banget ya kalau ngomongin project tuh. Oke, untuk yang sudah bagus nih ya, teman-teman dari TSA itu udah banyak banget nih yang memiliki improvement dalam pengajuan proposal dari setiap tahunnya gitu ya. Nah mungkin aku juga bisa share juga salah satu best practice dari teman-teman TSA. Ini aku saking banyak yang bagus bingung aja gitu ya. Jadi don't worry. Ini salah satu contohnya ya, teman-teman udah bisa lihat di layar Zoom-nya. Nah mungkin yang tadi aku bahas ya Debo, udah ada project title nih. Project title-nya udah jelas ya, target mereka ini ingin ada empon-empon empowerment nih. Gitu, dan lokasinya juga udah sangat jelas ya, ada RW-nya, ada sampai RW berapa. RW-nya ya Mbak Dania ya, jadi bukan kayak kelurahan Jabungan gitu, berarti kita nggak boleh buat kelurahan Jabungan aja gitu ya Mbak Dania. Betul banget. Jadi udah jelas target mereka hanya ada yang di RW 3 aja nih gitu. Terus beneficiaries nih, penerima manfaat, udah jelas banget mereka targetnya adalah 20 peserta
yang memang mengikuti dari awal sampai dengan akhir gitu. Kalau misalnya pesertanya lebih dari 20 sebenarnya nggak masalah teman-teman ya. Tapi ini akan lebih mudah mengukur keberhasilan sebuah proyek kalau ada targetnya. Misalnya dari 50 peserta dari awal sampai akhir, ternyata ikut semua nih 50 orangnya ikut sampai dengan selesai. Artinya proyek yang kalian lakukan atau yang sudah kalian kerjakan di lapangan melebihi 100%, iya nggak? Target keberhasilannya. Karena target keberhasilan awal kan cuma 20 nih. Ternyata yang ikut ekspektasinya melebihi target gitu. Jadi yang ikut 50 orang ternyata antusiasme dari 50 orang ini terjaga sampai dengan proyek akhir. Artinya proyek kalian ini impactful sekali, sesuai dengan target, dan ternyata yang terdampak ada 30 orang nih dari target yang sudah ditentukan dari teman-teman pembuat proyek gitu. Jadi Mbak, kita kalau misalnya mau buat beneficiaries atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita itu kalau bisa terukur sampai terukur kuantitasnya ya Mbak ya, berapa impact-nya kepada orang-orang yang kita ingin berikan dampak di proyek ini gitu ya Mbak Dania. Betul banget Bu. Jadi ya kita kan pengen membuat proyek ini se-impactful mungkin ya. Jadi teman-teman juga bisa bayangkan misalnya dengan dana atau biaya yang dikeluarkan ini kan sekitaran 6,4 juta ya kalau lihat dari proposal ini. Nah, bisa dibayangkan ada misalnya 100 orang nih yang terdampak dari pembiayaan 6,4 juta ini gitu. Artinya kan nggak perlu biaya yang cukup yang besar gitu ya, atau besaran biaya itu tidak mempengaruhi, nggak mutlak mempengaruhi keberhasilan sebuah proyek gitu. Bisa aja sih aku pernah nemuin juga biayanya sih cuma 3 juta gitu ya, tapi untuk impact-nya itu bisa melebihi sekitar 1000-an gitu ya. Apalagi kan banyak nih proyek-proyek online yang bisa dilakukan gitu. Proyek online kan teknologi udah canggih ya Debo ya. Jadi dari area manapun, dari pulau manapun gitu bisa ikut. Betul banget gitu. Jadi menarik kalau bisa disangkut pautkan dengan dampak itu sendiri gitu. Terus untuk yang SDGs juga ya, untuk proposal yang kita udah review ini dia sangat jelas gitu ya dengan SDGs goal ke-8 dan yang ke-12 gitu. Karena mereka juga ingin loh ada perbaikan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi mereka mengharapkan yang biasanya empon-empon itu hanya sebagai rempah gitu ya, hanya minuman rempah-rempah, penambah suplemen ketika pandemi ya teman-teman tahu. Tapi mereka juga ingin ada inovasi yang lebih baik, bahwa empon-empon juga ternyata bisa digunakan sebagai snack atau sebagai apa sih, makanan ringan gitu ya Debo ya. Mereka menyebutnya di sini cookies empon-empon gitu. Jadi dengan secara tidak langsung kan berarti mereka memberikan inovasi baru ya untuk masyarakat di desa Jabungan ini supaya punya penghasilan tambahan dari pembuatan cookies gitu. Menarik banget ya Mbak. Ternyata dari satu proyek itu ternyata dampaknya lumayan juga ya luas untuk masyarakat, dan mungkin itu juga yang sudah tercakup di dalam SDG ya. Dan di bagian ini mungkin kita perlu menentukan ya di proyek ini yang mana sih SDG yang terkena gitu dari kegiatan kita ya Mbak Dania. Betul banget. Jadi kalau SDGs-nya misalnya udah tahu gitu ya teman-teman, udah enak tuh menurunkannya ke values atau ke kompetensi yang ingin kalian jabarin di proyek kalian gitu. Terus kalau teman-teman lihat lagi nih di summary of project-nya udah sangat jelas ya. Tadi 5W1H ini udah siapa sih yang akan mengerjakan proyek gitu ya. Nah kebetulan karena memang teman-teman TSA ini kan sifatnya nggak eksklusif ya. Jadi kita sih sangat mengencourage juga teman-teman untuk bermitra dengan pihak lain gitu. Pihaknya bisa pihak universitas atau misalnya kalau di proyek ini ada himpunan ya, ada himpunan mahasiswa, lalu ada juga mungkin dengan UKM yang ada di universitas kalian juga boleh banget ya. Jadi kalau teman-teman bermitra itu akan dinamis gitu ya proyeknya. Jadi pembagian perannya juga akan berbeda gitu ya antara pihak yang satu dengan pihak yang kalian sebagai pelaku proyek gitu. Tapi
akan satu sama lain akan saling mendukung gitu. Ini kalau teman-teman lihat udah dijelasin nih di summary of project-nya, mereka ada 2 fase. Di fase yang pertama lebih ke pembekalan ya, pembekalan pemberian soft skill. Yang kedua, mereka praktek nih ke lapangan gitu. Jadi setelah diberikan pembekalan, saatnya penerima manfaat di desa gabungan ini mempraktekkan apa yang sudah mereka dapat gitu. Spesifik banget ya Mbak Dania ya. Berarti kita harus benar-benar menentukan nih berapa banyak, berapa fase, dan mungkin yang tahu itu kita sendiri karena kita yang lebih tahu proyek dan masyarakatnya ya Mbak Dania. Betul banget. Cuman catatannya aja nih Debo, jadi jangan sampai penerima manfaat juga merasa didikte ya, tanda kutip gitu Debo. Iya. Jadi bisa aja sih kalau misalnya satu kelompok ini memang ahli dalam mendaur ulang misalnya ya, kelompok dari Thanatos Scholars ini keahlian mendaur ulang, tapi ternyata yang dibutuhkan di masyarakat ternyata tentang peternakan gitu ya, bagaimana penggendutan atau penggemukan hewan ternak mereka gitu ya di zaman teknologi yang canggih ini. Itu kan berarti ada beda ya, ada gap gitu, ada perbedaan kebutuhan antara kita yang mau melakukan proyek dengan kebutuhan di masyarakat gitu. Makanya penting banget ketika mau mengadakan sebuah proyek ini teman-teman adain survei dulu aja kecil-kecilan gitu ya, survei kebutuhan yang akan menjadi target penerima manfaat kalian nih, apakah betul atau misalnya apa sih yang ingin dikembangkan di tempat dari penerima manfaat gitu. Ya biarkan ide atau misalnya kebutuhan itu muncul dari masyarakat gitu. Kita posisikan sebagai tadi ya mediator atau misalnya sebagai fasilitator gitu, dan bagaimana kita sebagai yang mengerjakan proyek berkolaborasi bersama dengan penerima manfaat gitu. Jadi Mbak mungkin kita perlu ya untuk istilahnya dengar apa yang masyarakat butuhkan, dan mungkin kadang-kadang kan kita suka berpikir nih kayaknya yang ini nih lebih bagus nih dengan daerah ini tapi ternyata tidak dibutuhkan ya. Jadi mungkin kita juga harus banyak belajar untuk menyesuaikan nih apa yang dibutuhkan dengan apa yang bisa kita kerjakan supaya mungkin proyek yang nanti akan kita buat secara tim itu berimpact dan juga bisa sustainable seperti yang tadi Mbak Dania sebutkan. Betul banget nih Debo, udah canggih banget nih tentang pembuatan proyeknya ya. Itu semua bisa dijelaskan sih Debo di bagian background ini, betul. Jadi apa data-data ya, saya boleh coba untuk scroll ke bawah juga. Ini terkait dengan problem analisis ya, yang tadi apa yang ingin menjadi target kalian. Lalu objektif the project-nya apa, tujuan itu lebih kepada kalian mau ngapain sih, project ini mau menghasilkan dampak yang seperti apa gitu. Lalu ada juga ya, ini sangat detail, mereka udah ada nih jadwalnya per tanggal, per bulan, bahkan survei lokasi dan wawancara pun kita harus cantumkan ya Mbak Dania di proposal kita ya. Betul sekali gitu. Jadi ya dalam proposal harus lengkap gitu ya, supaya pemberi dana itu udah kebayang nih, oh ternyata pelaku proyek sudah melakukan assessment awal nih untuk proyek ini dilakukan gitu. Jadi udah ada survei, lalu udah ada pembekalan juga nih ke masyarakat gitu ya. Di awal mereka bilang, aduh saya ingin ada workshop nih gitu. Gimana nih menurut teman-teman gitu. Jadi udah ada per medianya juga ya, melakukan apa, lalu pelatihan kepada masyarakat juga. Ini kebetulan masih luring tapi terbatas ya. Mereka tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu workshop desainnya juga sudah ada nih, per tanggal, per topik gitu ya. Keterangannya juga seperti apa, ada giveaway juga, ada door prize nya supaya teman-teman penerima manfaat juga lebih bersemangat. Itu boleh banget loh untuk diajukan dalam proposal pengajuan proyek kalian gitu kan. Mereka sudah ada susunan acara workshopnya dari menit ke menitnya gitu ya. Lalu pematerinya juga sudah ada. Teman-teman selalu saya coba untuk harus ya. Jadi at least kalau misalnya pembicaranya belum confirm gitu ya, teman-teman bisa membuat prioritas
gitu. Prioritas pembicara nih. Misalnya yang pertama, oke deh, Emanuela Triholivia gitu. Cuman ternyata Mbak Emanuela ini nggak bisa. Nah, kalian udah ada di bawahnya opsi B-nya siapa gitu. Betul. Nah, ini kan udah tahu ya materi yang dibawainnya apa ya, yang sesuai relate dengan kebutuhan tadi ya Mbak ya, supaya terjawab. Betul banget Debo. Jadi di sini ngalir nih, enak ya Mbak Emanuela ini akan materi yang dibawa tentang cara membuat nih produk. Jadi kalau aku sih membayangkannya resep-resep kali ya, apa aja gitu ya, cookies-cookies empon-empon tuh bisa apa aja. Lalu lanjut ke materi workshop berikutnya, ini mereka mengundang pembicara kedua. Ini kan lanjut ya, ini kan pengelolaan keuangan, cash flow yang baik. Sampai ke bagaimana membuatnya jadi usaha berarti ya Mbak ya, di dalam proyek yang Mbak contohkan ini. Betul. Dan alurnya juga jelas ya, jadi dibekalkan. Lalu teknik foto produk nih. Jadi masyarakat di Desa Jabungan udah tahu nih angle yang bagus, backgroundnya seperti apa. Lalu color palette-nya juga sampai dikasih tahu nih yang oke-nya seperti apa gitu. Nah, yang terakhir ini yang sangat bermanfaat nih, fitur bisnisnya. Jadi Kak Vincent Felix ini akan memberikan pembekalan tentang prime time yang bagus saat posting di media sosialnya seperti apa sih. Tadi udah ada foto produk, gimana supaya laku gitu ya di pasaran seperti apa. Penggunaan fitur-fitur WhatsApp bisnis atau misalnya Instagram bisnis tuh yang udah canggih-canggih zaman sekarang ya. Masuk ke online shop seperti apa gitu. Udah termasuk dalam proyek ini gitu deh Bu. Jadi kebayang ya, sangat komplit gitu ya, dan banyak ini nih yang harus digarisbawahi, ada banyak transfer value ya, atau value added yang ditambahkan kepada penerima manfaat gitu. Jadi nggak hanya memberikan resepnya, resep cookiesnya, tapi penerima manfaat ini diberikan juga cara mengolahnya menjadi sebuah produk bisnis gitu ya. Jadi diharapkan bisa menambah penghasilan dari penerima manfaat gitu. Nah, ini juga jelas banget nih Debo, time frame ya. Mereka udah jalannya dari Februari ya, bayangkan udah assessment awal, diskusi awal. Jauh-jauh hari ya Mbak Dania kalau di sini contohnya. Udah lebih dari 6 bulan yang lalu ya. Cuma ya balik lagi ya, ini kan pandemi, jadi kita juga nggak bisa menduga ternyata selama ini, dan akhirnya baru sekarang bisa terrealisasi. Dan di sini juga udah jelas per minggunya ya, ini namanya Janchart ya. Jadi teman-teman bisa cari itu di Google, banyak banget kok template-nya gitu ya, template yang sangat simple. Lalu evaluasinya nih, mereka sudah memasukkan evaluasinya ada di bulan berapa setelah pengerjaan proyek gitu. Nah, masuk ke budget nih Debo yang paling rame nih. Jadi kalau di budget ini teman-teman harus bisa menjabarkan ya, untuk di remarks ini kalau misalnya ada catatan khusus, contohnya adalah spanduk ya, ini kan ada perlengkapan umum nih. Mereka spanduk ini boleh aja dong untuk yang mereview proposalnya, kita tanya spanduknya buat apa sih gitu ya. Karena kan sekarang online mungkin ya, tapi ternyata waktu itu kita tanya spanduknya untuk ini, untuk background, karena mereka melakukannya secara hybrid gitu. Jadi mereka akan ada sesi nonton bersama gitu ya, nonton bersama dalam artian menonton narasumber. Tadi Mbak Emanuela untuk present, dan mereka nonton bareng gitu. Nah, jangan lupa juga kalau budget ini yang sudah berjalan ya, itu hanya boleh untuk teknis dan operasional ini sebesar 20% dari total pengajuan. Ya, jadi jangan sampai dalam pembuatan budget planningnya gitu ya, pengeluaran yang sifatnya operasional, pengeluaran yang sifatnya insidental gitu ya,
itu lebih besar daripada pengeluaran untuk kegiatan inti gitu. Jadi kayak makan-makan itu nggak boleh lebih dari 20% ya Mbak Dani. Nah, betul. Itu namanya proyek makan-makan atau proyek hura-hura gitu ya. Oke Mbak Dani ya. Dicatat nih sama kita. Iya, tolong ya. Jadi kita memang fokusnya ke dampak gitu ya, implementasi yang dampaknya kita pengen impactful banget gitu ya. Jadi jangan sampai dana yang kita terima itu habis untuk yang sifatnya operasional gitu. Apalagi kan sekarang udah online ya Debo ya. Bisa lah ya untuk pertemuan atau persiapan pertemuan ini dilakukan secara daring gitu. Ini kayak untuk pembicara, narasumber gitu ya. Itu kan benar-benar kegiatan yang intinya nih, yang kegiatan inti itu bisa diukurnya dari mana sih Mbak? Dari kalau nggak ada dia, proyeknya nggak jalan. Atau kalau nggak ada kegiatan itu, proyeknya jadi nggak ada maknanya ya Mbak ya? Betul. Jadi proyeknya kayak kurang something deh kayaknya. Nah itu artinya kegiatan inti gitu, yang benar-benar mutlak harus ada. Oke. Gitu kata kuncinya. Jadi ingat aja kalau misalnya konsumsi nih snack peserta, misalnya nggak ada sama sekali, artinya proyek nggak jalan dong. Nah coba dilihat lagi ya, nggak ada konsumsi, tetap bisa jalan dong gitu ya, walaupun ngumpul-ngumpul gitu ya, online segala macam tetap bisa dilakukan. Oke, untuk yang terakhir nih yang di bagian total, ini yang tadi ya yang aku sempat jelaskan di depan bahwa bermitra itu boleh banget gitu ya, terkait dengan mitra pembiayaan project itu boleh. Ya, contohnya kayak ini ya, kayak project Pon-Pon Empowerment ini kita bisa lihat dana yang dibutuhkannya 7,9 nih, 7,9 juta. Cuman karena dia bermitra dengan salah satu himpunan mahasiswa di universitas, mereka dapat dana bantuan 1,4. Artinya yang diajukan ke kami hanya 6,4 gitu. Itu kan berarti terbukti bahwa dengan bermitra ini bisa saling kolaborasi ya, Debo ya, bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Nah, untuk komite juga mereka jelas ya pembagiannya, ada teman-teman dari himpunan mahasiswa juga diberikan peran gitu ya, sebagai sekretaris, terus untuk ketuanya juga. Nah, ketua ini sangat penting karena dia yang akan mengambil keputusan gitu. Jadi jangan sampai ada overlap ya antara tadi peran ketua dengan peran mitra gitu. Harus betul-betul ditentukan peran siapa yang akan nantinya mengambil keputusan gitu. Ini silahkan nanti teman-teman tolong diisi juga ya secara detail supaya kami juga terinformasikan dengan baik nih yang terlibat di proyek ini siapa aja sih gitu. Ya, ada silahkan nanti diberikan keterangan ya seksi apa aja gitu ya. Nanti divisi silahkan teman-teman kelompok proyek ditentukan saja masing-masing. Nah ini ada monitoring evaluasinya sudah jelas juga ya. Jadi silahkan nanti Februari 2021 ternyata diskusi awal sudah dilakukan nih gitu. Diskusi lanjutan, terus perizinannya juga sudah jelas, bulan apa selesainya kemarin. Dan jangan lupa teman-teman untuk melakukan monitoring. Ya, monitoring di sini ini dilakukan 1 bulan setelah proyek berlangsung gitu Debo. Debo bisa lihat kan di sini ya bulan Oktober gitu ya. Tadi diskusi awalnya masih di bulan Mei gitu. Mereka udah set pembicara kehadirannya udah oke atau belum gitu ya. Monitoring jumlah pesertanya. Jangan lupa tadi proyek ini dinyatakan berhasil kalau ada 20 yang tadi ya Mbak Dania ya. Betul banget. Jadi dia udah tahu nih at least ada 20 orang peserta yang ikut dari awal sampai akhir, artinya proyeknya berhasil. Gitu. Jadi target yang tadi harus selalu diingat ya Mbak ya di dalam melakukan kegiatan ini ya. Betul banget. Itu benar-benar pakem yang harus teman-teman bawa sampai dengan proyek kalian berakhir gitu. Oke Mbak Dania. Jangan lupa pas bagian evaluasi teman-teman biasa ya harus membuat laporan pertanggungjawaban sampai salah ya. Jadi apalagi kalau teman-teman ini bermitra atau berkolaborasi dengan pihak lain nih Debo. Jadi jangan sampai kalian terima duit gitu ya, kalian terima dana tapi nggak ada pertanggungjawabannya gitu.
Jadi harus selalu diingat dan harus selalu rapi ya untuk setiap pengeluaran dan penerimaan yang kalian ada di kas kelompok gitu. Nah, ini juga penting, sustainability strategi. Seperti apa sih? Kalau di proposal ini sangat jelas ya bahwa di fase pertama mereka kan sifatnya pembekalan ya melalui workshop. Nah, sustainability strateginya adalah kalau fase 1 itu berhasil, mereka akan lanjut ke fase kedua gitu. Jadi let's say project ini akan berjalan selama 6 bulan gitu ya. Di 6 bulan ini fase 3 bulan pertama akan jadi fase pertama mungkin, lalu bulan keempat, 5 dan 6 itu merupakan fase kedua gitu. Jadi bisa dilihat sustain ya. Jadi bisa dilihat ya. Patokannya gini deh teman-teman. Kalau Tanoto Scholars-nya udah pada lulus nih, atau misalnya udah berpindah ke proyek yang lain gitu ya, proyek sebelumnya yang sudah dilakukan itu tetap berjalan. Nah itu adalah proyek yang sustain tadi ya Mbak ya. Betul. Jadi misalnya nih Debo udah lulus, udah jadi dosen gitu ya, nanti 5 tahun 6 tahun ke depan udah jadi dosen di PTN-nya, tapi masyarakat misalnya di Desa Jabungan ini masih ingat nih, oh Kak Debo ini dulu pernah ini loh pernah ngajarin kita tentang membuat cookies puan-puan. Misalnya nih penghasilan masyarakat setiap bulannya jadi bertambah, yang tadinya 1 juta jadi 1.500.000. Jadi akhirnya bisa anaknya ini bisa bersekolah dengan baik gitu. Nah, jadi keinget kan, oh Kak Debo ini buat proyek yang ternyata membuat anak saya menjadi hidupnya lebih baik. Nah, itu yang kita ingin. Jadi dampaknya itu tetap berkelanjutan, tetap impactful juga, dan tadi masyarakat juga mempunyai nilai lebih gitu dengan adanya proyek kalian. Wah, luar biasa ya, ternyata kalau nanti Mbak kita buat proyek dampaknya ternyata bisa terukur ya, dan itu jadi hal yang penting banget nih, meskipun kayaknya bagi kita yang baru pertama kayaknya agak susah sih buat proposal proyek yang sebagus ini Mbak Dania. Ya tenang teman-teman, nanti pasti akan didampingi nih sama teman-teman dari Learning and Development nih. Seru banget kalau dampingannya sampai dengan review proposal gini ya. Seru kok, tenang aja. Pokoknya hilangkan kata susah dari kalian gitu. Kalian harus enjoy, harus benar-benar menikmati proses yang lagi ada di fase kalian ini sekarang. Oke, wadah. Lalu berikutnya nih communication plan gitu ya, untuk teman-teman yang metode zaman sekarang kan komunikasi banyak banget ya, ada yang tentang WhatsApp gitu ya, bisa pakai Zoom meeting juga gitu ya. Jadi teman-teman tuh pada saat sosialisasi ke penerima manfaat bisa memakai segala macam metode komunikasi yang ada sekarang gitu. Kayak sekarang nih contohnya, dengan Karang Tarunanya mereka membuat sebuah sistem komunikasi melalui WA. Ya, WhatsApp group tuh zaman sekarang sangat intens ya, jadi komunikasinya baik untuk persiapan proyek. Lalu ada buka desa juga nih, mereka secara bertahap gitu ya, melakukan secara offline gitu. Jadi mereka datang dengan kapasitas terbatas ya tentunya, lalu mengadakan sosialisasi ke masyarakat setempat gitu. Tapi kayaknya badannya kan masing-masing daerah atau lokasi kita kan kayaknya harus kita sesuaikan ya komunikasi plannya. Misalnya kayak di desa yang masyarakatnya masih belum bisa mengakses internet atau menggunakan Zoom, kayaknya kita juga perlu lebih lihat ya secara kontekstual itu gimana kondisinya sepertinya ya badannya. Betul banget. Dan jangan lupa deh Bu, dengan adanya proyek kita ya, jadi nggak menutup kemungkinan loh kalau kita memberikan tambahan atau pengetahuan teknologi. Jadi kayak tadi Debo bilang nih, mungkin ada masyarakat yang memang masih kurang ya dalam literasi teknologinya. Masih, kalau zaman anak sekarang tuh apa sebutannya, gaptek kali ya. masih sulit untuk memakai aplikasi Zoom atau misalnya Google Meet gitu ya. Nah, kalian datang nih, misalnya kelompok A hadir ingin mengadain suatu proyek gitu ya, tapi awal komunikasinya kalian
melakukan Zoom meeting gitu. Secara nggak langsung teman-teman sudah mentransfer tuh pengetahuan mengenai pemakaian teknologi zaman sekarang gitu ke masyarakat. Ini sekedar sharing aja ya Debo ya, karena memang aku pernah nih ketemu gitu ya yang masyarakat yang memang belum familiar dengan penggunaan Google Meet dari handphone nih. Ternyata setelah diajari itu mereka ketagihan loh Debo. Jadi dikit-dikit tuh langsung, aduh kita ketemuannya di Google Meet aja ya. Gitu. Mereka praktis gitu ya Mbak ya. Benar-benar, dan ada mereka tuh ada kesenangan gitu, mereka melihat wajahnya di layar HP dan bisa ketemu di orang yang titiknya lain gitu ya, bisa komunikasi dengan yang di luar pulau, di luar desanya dia. Jadi hal-hal seperti itu pembelajaran juga ya. Jadi jangan lupa hal sekecil itu pun bisa membuat dampak loh teman-teman ke penerima manfaat yang kalian sudah tentukan di proposal gitu. Oke Mbak Dania, ini kita catat dan kita ingat-ingat nih kalau kita survei apa nih yang kita perlu perhatiin di masyarakatnya. Betul banget. Jadi ya itu ya, tadi hal kecil pun bisa berdampak yang sangat besar gitu kalau memang kita tujuannya tadi ingin memberikan dampak kepada masyarakat gitu. Nah ini detail banget ya Debo ya. Ini siapa aja yang divisi apa aja yang terlibat gitu ya. Di hari Kamis itu ya Mbak ya, ketika kegiatan divisi apa, orangnya siapa. Betul. Jadi notulensinya juga luar biasa sih ya, lengkap sekali. Gitu deh Debo. Nah ini nih teman-teman yang suka lupa ya atau misalnya terselip gitu ya. Mungkin teman-teman merasa bahwa udah detail banget di proposal pengajuan, ternyata lupa di lampiran ya. Ketika misalnya proposal sudah disetujui gitu ya, seringkali lupa nih dananya mau dicairin kemana gitu, ke rekening siapa ya. Tolong ya jangan lupa. Jadi pada saat nanti pemberi dananya alias nanti Tanoto Foundation mau transfer ke kalian, nggak usah tanya-tanya lagi gitu, udah langsung lihat ke pelaksana penanggung kegiatannya siapa gitu ya, lalu bendaharanya siapa, lalu tanda tangan deh di bawah gitu. Jadi jangan lupa ada nomor rekening juga ya, dan pastiin nomor rekeningnya benar dan valid gitu. Jangan sampai ada yang kurang satu angka ya. Gitu. Oke, kita catat nih untuk proposal nanti yang akan kita buat. Benar. Nah ini ada surat pengelolaan. Kalau misalnya kan tadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara ya Debo ya. Kalau misalnya pemberi dananya agak kurang gitu ya komunikasinya misalnya, dan ingin menyatakan bahwa penerima dana ini memang betul salah satu bagian dari kepanitiaan misalnya, berikanlah ya supaya valid juga gitu untuk pihak Tanoto Foundation memberikan dana, memang benar bahwa si A ini adalah bendahara dari proyek gitu. Jadi semakin valid lagi nih, dan nggak ragu-ragu pasti kalau udah proposalnya di ACC, udah ada revisi misalnya dan udah oke, bisa langsung ditransfer nih Debo untuk dananya. Wah, berarti jelas banget ya Mbak, dari rencana, terus eksekusinya gimana, sustainability dari masyarakatnya gimana, dan juga bahkan sampai ke keuangannya ya Mbak Dania ya. Benar banget. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bisa dengan sangat lengkap menjabarkan seperti yang tadi proposal pengajuan di atas, otomatis 80% ya pasti pemberi dana akan sedikit yakin gitu ya, sudah teryakinkan bahwa teman-teman akan menjalankan sebuah proyek yang berdampak bagi sekitar gitu. Dan mungkin kayaknya ya Mbak ya, kalau lihat proposal itu jadi kayak takaran ini achievable nggak sih proyek kita di daerah itu, mungkin yang badannya ya. Betul banget Bu, betul. Jadi ya tadi ya suatu proyek harus yang terlihat masuk akal gitu ya, atau sangat mungkin untuk dilakukan itu tadi setelah penjabaran background, terus sustainability strateginya seperti apa gitu. Kita kan bisa tahu ya apakah proyek ini mungkin dilakukan atau ternyata proyeknya
nggak mungkin terlalu besar, mungkinnya terlalu hayalan luas. kayaknya ya. Abstrak gitu ya Mbak Dania ya. Betul banget Ibu. Makasih. Ini aku izin stop share kali ya? Iya boleh Mbak Dania. Nah ini kan contoh proposal yang baik ya Mbak Dania, yang mungkin kita perlu banyak belajar dari contoh yang tadi. Kira-kira Mbak Dania kan nih udah banyak review proposal TSA. Biasanya nih kalau kita baru buat proposal, bagian mana sih yang paling banyak dan paling perlu untuk kita perbaiki? Mungkin Mbak Dania boleh share ke kita. Oke, boleh banget nih untuk mempersingkat waktu kali ya. Aku coba untuk share proposalnya yang mungkin agak sedikit memerlukan detail lebih lanjut kali ya. Coba deh teman-teman bandingin ya sama proposal yang tadi udah kita bahas nih, yang lengkap banget. Kita coba lihat ke proposal yang ini. Ya, ini nama proyeknya, lalu ada, ini kalau nggak salah 2019 nih. Ya, proyeknya, lalu ada budgetnya gitu ya. Ini bisa dilihat penerima manfaat nih teman-teman. Penerima manfaatnya TSA Brawijaya misalnya yang tertera di sini. Nah, ini kan agak kurang spesifik gitu ya. Ini pelaku proyeknya atau memang yang akan menerima dana gitu. Ini salah satu contoh aja sih 2019 ya. Dan di sini kontak personnya juga sebenarnya tertera dengan jelas, tapi daftar mitranya, lalu tadi ya penerima manfaatnya nggak ada target secara spesifik berapa orang yang menyatakan bahwa proyek ini dikatakan berhasil gitu. Mungkin beda dengan yang tadi kan jelas ya Mbak ya, kayak 20 warga. Kalau ini kan TSA Brawijaya agak kurang spesifik. Betul. Nah lalu ini nih pendahuluan. Nah intensinya adalah mereka ingin membangun rasa peduli masyarakat kan terhadap bagaimana menanam bakau di pantai gitu ya. Nah di sini tuh boleh kalian baca dulu mungkin populasinya gitu ya, Departemen Kehutanan gitu. Tapi belum ada ini temuan-temuan yang memang di riset secara langsung di tempatnya ya Mbak ya. Betul. Ya, jadi terlihat nih bahwa ini sepertinya hanya melihat secara umum begitu. Dan teman-teman bisa lanjut juga nih. Nah, indikator keberhasilan 75% atau 100% anggota yang hadir ikut menanam bibit bakau. Ya, bayangkan 100% anggota. Kalau misalnya ada 50, ini hadirnya hanya hadir pada saat hari H atau betul-betul beneficiaries yang merasa aku peduli deh, ternyata menanam bakau itu penting deh. Nah itu kan nggak terlihat ya dari keberhasilan sebuah proyek. Mereka cuma hadir doang nih. Siapa tahu ya hari H ternyata ada orang yang saya ikut hadir doang. Nah masa iya proyek ini sudah dikatakan berhasil gitu. Jadi ada poin-poin tertentu yang belum tergambarkan secara lengkap pada saat pengajuan proyek ini gitu. Lalu durasi pelaksanaan, tadi teman-teman udah lihat ya, durasi pelaksanaan proyek yang sangat detail itu ada per minggu, per bulan gitu ya, ngapain aja. Sedangkan ini perlu dilengkapi lebih lanjut proses sebelum melakukan proyek itu ngapain aja. Sebenarnya kan banyak banget ya, tapi di sini hanya ditulis konservasi lahan bakau. Gitu. Kalau yang tadi kan ada persiapan, survei yang dicantumkan juga ya Mbak ya di durasi. Jadi kita kayaknya harus sedetail itu ya Mbak Dania. Betul banget. Jadi baiknya ya pada saat teman-teman membuat sebuah proposal pengajuan proyek ini ada pre-event gitu ya, pre-projectnya seperti apa, persiapan lalu, mungkin ya Mbak Dania. Betul. Persiapannya seperti apa, lalu pelaksanaan proyeknya, lalu post proyeknya seperti apa nih, termasuk tadi ya monitoring dan evaluasi, strategi sustainability-nya seperti apa gitu. Lanjut lagi, nah ini budgetnya, tadi teman-teman juga udah lihat, untuk diingat aja nih untuk operasional kan tadi kegiatan inti dan kegiatan yang sifatnya operasional gitu. Nah teman-teman bisa lihat nih di sini. Dari 4,2 juta, ini kita coba
melihat apakah kegiatan intinya itu ada di sini atau tidak ya. Seperti biaya pelatihan. Ya, Poin I. bibit. Itu mungkin yang inti ya Mbak ya. Betul. Kalau nggak ada bibit berarti kan esensi dari proyeknya nggak ada Iya, gitu ya. betul. Itu berapa nih? 1 juta. 1.200.000 paket ya. Sedangkan ada biaya pelatihannya cuma 200.000 gitu. Dari 4,2, sisanya adalah yang sifatnya makanan peserta, air mineral gitu ya, sertifikat panitia segala macam. Nah itu baiknya teman-teman lengkapi dengan tadi ya, pembelajaran nilai apa yang ingin kalian sampaikan ke masyarakat gitu. Tujuannya adalah meningkatkan rasa peduli nih, tapi kebayang nggak sih, masih abstrak ya, pedulinya tuh seperti apa sih? Seperti apa gitu ya? Apakah menjadi menanam bakau di satu keluarga satu bakau gitu ya, atau diajak untuk melihat teman-teman nggak menanam bakau itu akibatnya apa gitu. Mungkin mulai dari situ dulu kali ya, terus bisa mulai nanti lebih ke praktek misalnya. Jadi betul-betul harus diteliti ya sebelum teman-teman mau memulai sebuah proyek gitu. Lalu penutupnya ini udah sangat jelas gitu ya, udah siapa aja yang terlibat dalam sebuah proyek. Nah ini udah ada KTP, halaman dan bendahara, halaman dan rekening bendahara, lalu ada surat kuasa. Kalian lihat nggak ada yang hilang? Tanda tangan ya badannya ya? Satu lagi nih Debo. Oh iya tadi ya. Sebelum monitoring dan evaluasi, yang sangat penting. Sustainability strategi dong, ya nggak? Betul. Jadi ketika kami di sini mereview proposal ini kita nggak tahu nih selanjutnya mau ngapain sih, gitu ya. Setelah masyarakat menanam bakau, tadi kelanjutannya gitu ya. Kelanjutannya apa? Gitu, apakah dirawat gitu ya, ataukah ada misalnya masyarakat lain mengadakan studi banding mungkin ke situ gitu ya. Atau lebih lanjut lagi ada tanaman lain juga yang mau dibudidayakan juga atau seperti apa, kan kita nggak tahu gitu. Jadi proyek ini dinyatakan tidak bisa di ACC gitu karena tidak ada keberlanjutan dampak ya, dan kurang tergambar ya. Betul banget ya Bu. Jadi ya kurang lebih seperti ini yang masih harus ditingkatkan gitu. Tapi tenang aja teman-teman, menjadi Tanoto Scholars itu saatnya berbuat salah kok ya. Jadi mumpung teman-teman belum ada tuntutan macam-macam gitu ya. Kalau saya sama Kak Debo nih kayaknya udah mulai mikir, kalau saya salah nanti saya dapat SP1 nih kayaknya ya. Atau misalnya saat saya nggak bekerja, saya cicilan rumah gimana gitu ya. Jadi please teman-teman tenang aja. Jadi kalau jadi Tanoto Scholars tuh ya saat membuat proposal pengajuan ini ya nggak apa-apa kalau misalnya ada yang belum tepat, ada yang harus direvisi sana, revisi sini, jadi tenang aja. Iya, soalnya kita karena baru pertama nih, Mbak, jadi kayak takut, kayak apakah pemikiran kita kurang sustainable, tapi kayaknya karena nanti kan ada dari teman-teman dari Teladan, dan juga mungkin kita juga bisa tanya ya sama kakak-kakak pengurus TSA, supaya lebih bisa direview sama mereka juga mungkin ya badannya. Ya, boleh banget, betul. Benar deh Bu, makasih ya diingetin. Jadi teman-teman nggak harus berpikir satu proyek yang benar-benar belum dikerjain gitu ya. Teman-teman bisa tadi ya berkolaborasi dengan TSA masing-masing nih, karena memang di masing-masing TSA ada banyak banget proyek yang sudah ada titik cerahnya gitu. Jadi teman-teman yang sedang ikutan lead others nggak perlu khawatir gitu, karena teman-teman bisa join atau misalnya bisa variabelnya diganti gitu ya, tapi tempatnya sama gitu ya, karena ada juga nih kayak TSA UI gitu ya, atau TSA IPB. Kalau TSA UI itu punya Kampung Lio tuh untuk dijadikan sebuah desa binaan gitu ya, atau di TSA Undip tuh ada TSA IPB itu ada Desa Kahuripan gitu. Jadi yang memang udah 11 tahun TSA IPB kalau ngadain proyek ya tetap di situ gitu. Nah, itu salah satu poin keberlanjutan Bu Debo. Jadi selama 11 tahun sustain ada di desa itu, dan pengajarannya tapi ditingkatkan gitu ya, yang tadinya tentang anak-anak
tahun ini mereka fokus ke anak mudanya gitu ya, ke Karang Tarunanya. Let's say nanti kalau teman-teman dari kelompok lead others mau mengupgrade jadi ke ibu-ibunya atau ke orang tuanya, itu bisa banget gitu. Jadi kita nggak mesti harus inisiasi awal ke satu lokasi yang badannya bisa apa yang udah ada di TSA kita kembangkan, kita perkaya sehingga mungkin masyarakatnya makin berkembang ya badannya. Iya, betul Debo. Jadi tenang aja, nggak ada yang sulit kok, tenang aja ya. Oke, nah ini nih Mbak Dania, kalau misalnya proyeknya ini tuh jangka panjang. Nah tadi kan kita ada sustainability plan dan ada juga kita punya target-target. Gimana sih caranya ketika proyeknya jangkanya panjang, kita bisa tetap mengukur keberhasilan proyek kita di sepanjang kita melakukannya Mbak Dania. Oke, ya. Benar ya, kalau proyeknya panjang, terus mungkin dananya juga besar kali ya. Nanti kalau misalnya teman-teman lead others juga nanti pasti dapat guidelines-nya deh ya dari teman-teman pelaksana. Cuman aku coba jabarkan aja kalau durasinya panjang dan dananya besar gitu mungkin ya. Bisa dibagi menjadi beberapa fase gitu deh Bu. Jadi misalnya tahap 1 mungkin teman-teman lebih fokus kepada pembekalan gitu ya, pembekalan dalam artian pemberian ilmu pengetahuan apa aja, wawasan apa aja kepada beneficiaries gitu. Jadi bisa dibilang kita matengin dulu nih masyarakatnya gitu ya, kan tadi salah satu poinnya adalah kita memberikan soft skill, memberikan wawasan tambahan kepada penerima manfaat gitu. Jadi fase pertama silahkan kalian kenyangkan dulu penerima manfaatnya, supaya nanti ketika praktek atau fase kedua ini lebih kepada mempraktikkan wawasan yang sudah didapat dari fase pertama gitu. Itu salah satu monitoring dan evaluasi juga loh Debo. Jadi ya bisa dilihat ya dampak dari fase pertama itu kira-kira berhasil atau enggak sih gitu. Dilihat dari seberapa banyak orang yang terdampak dari fase pertama gitu. Nanti kalian bisa lanjut ke fase kedua. Fase kedua kalian bisa tentukan lagi targetnya ya. Misalnya dari yang 50 orang ternyata ada 30 orang yang mempraktekkan secara mandiri di rumah gitu ya. Tadi pembuatan cookies tadi ya, empon-empon ternyata dari 50 ada 30 orang. Artinya proyek kalian berhasil di tadi ya, targetnya 20 orang, ternyata yang terdampak ada 30. Artinya 10 ini terdampak dari proyek kalian gitu. Jadi mungkin salah satu solusinya kasih time frame, batasan-batasan, capaian yang pertama ini kita mau develop soft skill-nya, mungkin nanti yang kedua akan hard skill-nya. Mungkin seperti itu yang badannya ya. Iya, betul. Jadi tenang aja, kalau misalnya proyeknya lama, silakan kalian mulai tuh membuat rincian ya kira-kira mana aja sih yang komponen-komponen yang sifatnya pembekalan atau yang sifatnya online full gitu ya, bisa dilakukan secara daring dan secara nggak ribet gitu ya, kalian nggak harus datang, nggak harus terjun ke lapangan, kalian bisa mulai komunikasinya dari sekarang, itu silakan masuk komponen di fase 1 gitu. Tapi kalau sifatnya misalnya udah eksekusi, udah ke praktek gitu ya, itu biasanya akan masuk ke fase yang kedua gitu. Oke. Jadi mungkin kayaknya itu juga tips buat kita. Kadang-kadang kan kalau jangka waktu ngerjain sesuatu itu panjang kan kita suka hilang arah di tengah ya badannya ya. Jadi mungkin itu bisa dilakukan supaya kita nanti tetap terarah satu tim untuk menyelesaikan proyeknya. Oke, thank you Mbak Dania. Mungkin yang terakhir nih, tadi bicara banyak soal sustainability plan. Nah, kita kan baru dengar nih Mbak Dania, gimana sih cara membuat sustainability plan yang bagus di dalam suatu project itu Mbak Dania. Iya, benar banget. Jadi sustainability strategi ya, itu memang cukup menantang gitu ya, karena kita dituntut untuk memikirkan apa yang terjadi setelah proyek berlangsung gitu ya. Itu biasanya di awal proposal kita harus bisa berpikir bahwa keberlanjutan adalah proyek tetap berjalan walaupun kita nggak ada gitu, atau misalnya kita sudah nggak di situ lagi. Itu sustain gitu. Artinya teman-teman wajib membuat sebuah monitoring frame gitu ya.
ketika proyek dilakukan gitu. Jadi proyek dilakukan misalnya bulan ini gitu. Artinya 3 bulan ke depan kalian harus merevisit lagi nih proyek yang udah kalian lakukan gitu. Ya. Dengan harapan penerima manfaat di proyek kalian bulan ini itu masih ada tuh di 3 bulan kemudian, which is di bulan Februari gitu. Di bulan Februari kalian ketika merevisit proyek yang kalian lakukan sekarang bisa kelihatan bahwa oh ternyata kebiasaan membuat cookies tadi ya, empon-empon masih bisa ada gitu ya Mbak ya. Masih ada ternyata ibu-ibu yang rajin banget membuat cookies gitu ya. Dan misalnya dampak nyatanya ya, yang tadinya dijual secara mulut ke mulut atau pintu ke pintu gitu ya, sekarang ketika nanti betul ketika Februari kalian datang lagi ternyata ibu ini udah lagi ribet banget ngurusin pesanan yang ada di online shop gitu. Itu kan salah satu dampak ya yang kalian bisa lihat secara nyata gitu. Terus udah melek teknologi juga gitu ya. Yang tadinya nggak tahu angle yang bagus suatu produk, sekarang dia jadi rajin memposting gitu ya di sosial media. Itu kan salah satu dampak juga yang menjadi keberhasilan proyek kalian gitu. Jadi pastiin proyek kalian ini mempunyai dampak dan mempunyai value ya ke penerima manfaat gitu. Jadi sustainability strategi itu sebenarnya nggak harus tempat gitu ya, tapi bisa juga bisa ke bisa ke orang gitu ya, misalnya pelaku proyeknya tetap itu bisa. Tapi misalnya mau tempatnya sama bisa juga, atau topiknya sama. Misalnya teman-teman kelompok mau dengan konsisten mengusung mental health nih ya sampai dengan proyek berakhir topiknya sama gitu. Itu bisa banget. Jadi silahkan nanti teman-teman juga membuat skema dalam proposal dengan sustainability strategi dengan jelas gitu. Itu gampang kok ya. Jadi teman-teman bisa membuat, bayangkan aja kalau teman-teman nggak ada, proyek itu tetap bisa dirasakan dampaknya. Itu aja kuncinya. Oke, jadi mungkin kita boleh menghayal ya di bagian sustainability strategi ini supaya nanti kalau misalnya proyeknya kayak badannya tadi sih, kalau ini selesai aku dan Tempo, kira-kira masyarakat akan terus melakukan atau bahkan berkembang. Dan mungkin kalau tadi Mbak Dani sampaikan dan aku pikir dari apa yang udah berkembang itu kita bisa develop hal lain. Contohnya kayak ibu-ibu empon-empon tadi yang udah mulai buka online shop, dia nggak ngerti cara pakainya, atau fitur-fiturnya kita bisa datang lagi buat webinar, aplikasi dan segala macamnya ya Mbak Dania ya. Betul. Jadi jangan dilihat bahwa proyek itu rumit gitu ya, tapi kita bisa fokus sama dengan proyek ini kita menghasilkan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Itu kan itu dampak nyata dari sebuah proyek itu sebenarnya gitu deh. Dan mungkin yang mengasikkan adalah ketika proyeknya sustain, kita tumbuh bareng masyarakatnya. Yang kayak tadi Mbak Deni sebutkan di awal, nanti waktu kita balik tuh kita lihat, oh mungkin masyarakatnya udah lebih jauh berkembang, lebih banyak lagi hal yang bisa mereka lakukan secara mandiri. Betul banget. Oke deh, terima kasih Mbak Dania untuk sharing-sharingnya nih bagi kita teman-teman yang di Lead Others, karena bentar lagi kita mau buat project, dan sharing Mbak Dania ini sangat membantu kita untuk kegambar gitu. Kalau mau melakukan seperti apa, strateginya apa, cara monitoringnya seperti apa gitu. Mungkin nanti kalau kita ada pertanyaan atau hal yang mau disampaikan ke Mbak Dania jangan takut ya kalau kita tanya-tanya atau ribetin Mbak Dania nih soal bagaimana proposal project ini. Boleh kan ya Mbak? Iya, boleh banget. Nanti ada teman-teman di tim Tanoto Foundation juga siap kok untuk menjawab seluruh pertanyaan yang teman-teman Tanoto Scholars sampaikan.
Oke deh, mungkin sampai di sini dulu Mbak Dania bincang-bincang singkat kita tentang proposal. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Dania untuk ilmunya kepada kami. Semoga kita Tanoto Scholars bisa membuat project-project yang impactful dengan tadi ya tetap sustainability dan juga berkelanjutan di masyarakat. Thank you Mbak Dania. Makasih Debo, sukses ya buat teman-teman Tanoto Scholars. Sukses juga Mbak Dania. Sampai jumpa.